Jadi saya tuh sampai dewasa tidak pernah memanggil dia papa. Sejak kecil tuh aku merasa seperti bukan manusia, karena kami tinggal serumah dengan papa, tapi perlakuan papa terhadap saya itu benar-benar seperti terhadap hewan. Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini saya bersama dengan Ci Aileen. Ci Aileen akan bercerita tentang perjalanan spiritualnya, bagaimana dia itu dulu kehilangan figur papa, tapi saat ini dipulihkan dan bisa lebih mengenal Allah Bapa lebih lagi ya Ci ya. Ci, awalnya itu gimana sih ceritanya Cici sama papa itu hubungannya, atau dulu zaman dulu itu Cici sama papa itu gimana? Oh ya baiklah, kalau berbicara tentang hal itu nggak bisa lepas dari sejarah bagaimana Cici dilahirkan ya. Jadi saya, Cici ini anak sulung dari 3 bersaudara. Anak sulung yang lahir dari keluarga yang masih papa saya terutama pengen sekali punya anak laki-laki, anak sulung laki-laki ya, karena dia juga anak sulung laki-laki dalam keluarganya. Nah, pada waktu jadi sejak papa sama mama menikah, terus mama saya mengandung anak pertama yaitu saya. Dari sejak awal papa sudah ingin sekali bahwa ini anak saya yang pertama laki-laki. Seperti itu. Itu kan ya, tapi begitu lahir perempuan, papa saya sering berkata, waduh sikpun itu artinya rugi. Sikpun rugi. Punya anak ini rugi gitu kok. Anak perempuan nggak bawa keberuntungan, payah gitu. Sampai kayak gitu ya? Iya seperti itu. Dan aku kan ingat semua itu kejadian mungkin sebelum saya 3 tahun, tapi sampai sekarang aku masih ingat papa sering ngomong seperti itu. Oh, waktu kecil itu papa ngomongin kayak gitu, aku punya anak kamu itu. Iya, sikpun dia ngomongnya meskipun sudah dengan temennya, ada teman-temannya papa. Kan kami tinggalkan di jalan pemuda kan, di pinggir jalan itu kan ada toko. Nah kan banyak tetangga yang sering main ke tempat kami itu kan. Itu kalau ngobrolin itu juga bilang, wah sikpun aku janjian tenan uripe. Iki dia anak ayo wedok meneh. Sikpun wedok gitu. Tak kayak wong wae sapa sing gelem gitu. Itu Cici yang di nganu pasti dengar langsung gitu. Dengar. Bahkan sampai adik saya lahir juga perempuan. Saya lahir perempuan dan kami selisih kan 2 tahun. Itu juga sering ditawarkan ke orang gitu. Tapi karena adik saya itu putih, lebih dari saya ya. Saya kan hitam kulitnya. Nggak ada yang mau ditawarin. Nggak ada yang mau saya gitu kan. Tapi kalau adik saya sempat mau diminta sama tetangga kami yang berada itu pernah minta. Tapi entah kenapa kok nggak jadi, aku juga nggak ngerti. Sampai sekarang aku nggak ngerti. Cuman kalau saya nggak ada yang mau gitu. Cici berarti merasa tertolak dong waktu itu? Oh iya jelas. Dampaknya apa aja tuh selama? Saya itu merasa jadi anak yang jelek. Pertama, nggak ada satu orang pun yang suka sama saya. Apalagi dengan keadaan jasmaniku yang kurang dibandingkan dengan adikku. Nah itu membuat aku merasa bahwa aku tuh orang yang udah nggak bawa hoki, perempuan yang kulitnya aja gelap, kotor lagi seperti ini gitu. Terus secara rupa juga jauh dari kata rupawan gitu. Nah itu waktu kecil saya sempat merasa seperti itu. Dan ditambah lagi dengan kata-kata yang selalu keluar dari mulut papa saya. Ya, dia nggak pernah mengajari saya untuk memanggil dia papa. Saya nggak ngerti kenapa. Jadi saya tuh sampai dewasa tidak pernah memanggil dia papa. Tidak pernah manggil papa? Tidak pernah sama sekali. Manggilnya apa sih? Ya karena gini loh, saya tuh menghormati dia. Saya tuh takut sekali sama papa saya. Dia tuh ini ya, maaf ya, sebenarnya Cici sudah pemulihan, sudah mengampuni dia. Pada waktu papa saya meninggal usia 91, 4 tahun sebelum papa meninggal tuh bahkan saya yang paling sering dicari gitu loh. Saya sudah mengampuni, tapi ini cuma cerita ya. Sejak kecil tuh aku merasa seperti bukan manusia, karena kami tinggal serumah dengan papa, tapi perlakuan papa terhadap saya itu benar-benar seperti terhadap hewan. Merasa bahwa Cici malah merasa aku tuh kok kayak dilahirkan bukan manusia gitu. Iya, karena dia tatapan matanya tuh penuh dengan kebencian terhadap aku gitu. Misalnya ini aku berani ngomong, dia ngomongnya selalu kasar terhadap Cici ya. Misalnya Cici lagi
bersih-bersih rumah saya kan perempuan kan biasa kalau lihat tempat kotor kan nggak bisa. Saya paling nggak bisa lihat tempat kotor. Lantai itu kalau lengket aku pasti langsung pel gitu atau apalah gitulah tempat berantakan aku toto. Tapi papa ini kalau saya lagi ngepel dia jalan di depan saya cuma bilang gitu aja dia udah langsung apa berani kamu sama saya, kamu ini anak bawa sial, kamu kurang ajar ya kamu gitu. Berani ya. Jadi dari kecil aku udah diperlakukan seperti itu, jadi aku nggak pernah berani mengeluarkan kata-kata. Jadi puji Tuhan ya, nggak pernah ada kata-kata binatang satu kata pun yang aku lontarkan ke orang tua sampai sekarang. Tapi sempat dampaknya ya sakit juga gitu ya? Iya, karena dia juga kalau ngomong juga binatang terhadap Cici. Misalnya apa kamu ya, ini aku nggak pernah ngomong, nggak bisa ngomong ya, pokoknya kaki empat seperti itu. Aku udah biasa menerima seperti itu, jadi aku jangankan untuk mengikuti emosi, aku melawan dengan kata-kata yang mungkin aku merasa itu bisa membalas sakit hatiku gitu. Aku nggak pernah, aku cuma diem. Hati dipendam dalam hati. Cuma diem iya, nggak pernah kata-kata yang nggak pernah, apalagi sampai motor aku takut sekali. Takut. Tapi sempat punya pemikiran akhirnya merasa bahwa aku tuh kok kayaknya hidup bukan kayak manusia tapi kayak diperlakukan kayak binatang kayak gitu tuh, sempat punya perasaan sudahlah aku mau mengakhiri hidup kayak gitu atau gimana? Pernah itu waktu itu aku usia 5 tahun, jadi adik saya 2 yang kecil kan laki, ya itu jadi anak kesayangan papa. Nah itu nggak pernah satu kali pun diajar, nggak pernah. Yang lakinya tapi selalu dibela. Tapi ada nilai-nilai yang menurut saya itu nggak benar dalam didik anak. Tapi ya sudahlah, itu masa lalu saya ya kan. Kami juga keluarga itu kan tinggalnya kan bukan cuma sama papa, ada adiknya papa 3 orang yang di rumah. Nah itu ada konflik dalam pengasuhan anak gitu. Nah ini anak laki ini termasuk yang luar biasa karena yang dimanja. Jadi keluarga kami itu omongan itu udah kasar. Di keluarga kami itu aku nggak ngerti kenapa udah biasa kata binatang itu udah namanya jadi satu orang banyak ya. Mesti banyak konflik ya, namanya nggak besar tapi isinya banyak orang. Dan aku sebagai anak cuma bisa memperhatikan orang-orang dewasa di sekitarku. Tapi puji Tuhan aku nggak pernah namanya bisa kulaan kata-kata binatang itu, saya nggak pernah bisa. Jadi tapi saya meresap bahwa hidup saya di hidup saya itu nggak bahagia. Saya tuh bisa makan itu juga dari belas kasih keluarga yang lain, bukan dari papa mama gitu. Nah mama saya juga meninggalkan saya saat saya usia 2 tahun sudah ditinggalkan oleh mama. Nah itu jadi banyak hal yang sebenarnya membuat saya merasa saya ini pengen menyerah dan merasa bahwa saya ini nggak berguna. Terus kenapa kok dilahirkan di dunia ini, kenapa Tuhan? Aku sempat waktu kecil itu ada konflik orang dewasa antara papa dengan adiknya gitu kan. Omongan itu kan macem-macem. Nah, saya sebagai anak kecil saya nggak bisa apa-apa, saya cuma bisa gambar di tembok waktu itu, saya gambar anak kecil. Ya, saya gambar dengan gambaran sederhana. Anak kecil itu posisi tidur dan itu saya menganggap bahwa anak kecil yang posisi itu saya. Itu terus bawahnya tuh ada titik-titik itu darah semua gitu loh. Nah saya pernah punya pikiran seperti itu, apa ini yang harus aku lakukan? Mati gitu. Mati, iya bunuh diri gitu, seperti itu. Tapi aku nggak ada pikiran bunuh diri. Cuma aku tuh pengen aku dalam kondisi seperti ini. Oh tenang gitu ya? Tenang, dan aku meninggal dan tidak terbebani oleh berbagai macam omongan orang dewasa yang ada di sekitarku. Itu saya masih umur 5 tahun loh. 5 tahun itu punya pikiran, kalau bisa ya maksudnya meninggal dengan tenang karena supaya tidak mikirin banyak hal dengan keluarga gitu. Iya, seperti itu saya. 5 tahun sudah punya pikiran kayak gitu. Iya, karena bagaimanapun namanya kita ada anak kecil tapi mengalami tekanan yang berat sejak lahir ya, apalagi mama saya juga enggak pernah punya, saya juga enggak ada figur mama. Jadi saya juga sampai sekarang ini malah bahkan belum bisa memanggil mama, dan mungkin itu PR besar buat Cici sekarang ini. Nah, tapi ini kembali lagi ke gambar seorang ayah, papa. Nah, itu sebagai anak saya merasa teraniaya dan saya merasa bahwa
kenapa aku dilahirkan gitu loh, kenapa Iya. kok siapa yang minta saya dilahirkan. Iya. Nah, kalau saya dilahirkan hanya sebagai pembawa sial, tolong aku tuh kenapa nggak dibunuh saja waktu aku begitu lahir. Saya sempat punya pikiran seperti itu. Pikiran gitu. Ditambah lagi dengan proses tumbuh kembang aku sebagai bayi sampai usia 5 tahun pun aku nggak pernah diajari memanggil papa saya dengan kata-kata papa, karena papa tuh memandang aku dengan sorot mata kebencian gitu. Oh. Nah itu. Lalu dampaknya ke remaja gimana Ci, waktu Cici remaja atau apa kayak gitu? Ya saya sempat gambar diri saya sebagai seorang remaja perempuan tuh saya tidak ada keberhargaan diri sama sekali. Minder, luar biasa minder. Oh, sampai gimana itu sampai mindernya? Saya tuh lulus SMA, sampai saya lulus SMA, kalau diajak omong sama laki-laki yang di sekolah itu, saya nggak berani lihat mukanya kok. Nggak berani. Keringet itu segede jago langsung keluar. Oh sampai kayak gitu. Oh iya, karena saya merasa saya ini tidak berharga sama sekali. Belas tidak ada keberhargaan. Saya merasa bahwa di dunia ini yang sayang sama saya hanya adik papa saya yang dia ada belas kasih terhadap saya waktu saya umur 3 tahun, sering disuruh tidur di bawah lantai, terus sering diusir-usir, pokoknya sering dimarahi, sehingga adik papa saya yang wanita itu belas kasih terhadap saya, dan saya diajak untuk tidur bersama dengan dia. Gitu. Oh, nah, itu dampak juga ya sama hubungan Cici sama Tuhan atau Allah Bapa di surga kayak gitu tuh, dampak yang mesti dengan hubungannya spiritualnya Cici itu. Iya, dampak. Waktu saya SMA kelas 2, saya pernah didekati oleh calon hamba Tuhan waktu itu, tapi dari gereja, terus saya sebut tidak ya, dari gereja sebuah sinode ya, di luar kota, yang ada juga di Magelang waktu itu, cuman gereja kecil gitu kan. Saya dideketin, dia dari orang NTT ya, ya itu kita bersahabat pena. Saya sudah semua masalah apa yang saya hadapi sejak kecil, kita bersahabat pena, tapi dari situ saya ngomong bahwa tujuan aku hidup itu apa toh. Aku ini hanya musafir. Kalau aku diizinkan hidup sampai saat ini hanya karena murahnya Tuhan. Tapi bagaimana aku memandang masa depan, itu sebenarnya aku sudah ingin menghamba kepada Tuhan. Nah, aku sempat seperti itu waktu aku SMA, bersahabat dengan ini, karena ini juga lawan jenis. Dia merasa bahwa sayalah sosok yang tepat untuk mendampingi beliau untuk pelayanan dia sebagai hamba Tuhan. Dan waktu itu dia sempat datang ke Magelang, sempat hendak melamar Cici jadi istri. Nah, dia izin datang ke Magelang, tapi pada waktu dia datang, Cici nggak ada perasaan apa-apa. Nggak ada perasaan apa-apa, dan adik papa yang menyekolahkan saya, yang menyayangi saya itu, dia nggak setuju. Terus ya sudah, aku juga tidak ada rasa seperti apapun. Ya udah kita saya tidak menjawab lamaran beliau, dan beliau tahu bahwa saya tidak bisa untuk mendampingi beliau gitu. Nah itu SMA saya kelas 2. Sampai SMA lulus juga aku nggak pernah namanya sama laki-laki itu bisa bergaul. Itu hanya sahabat pena loh ya, yang kayak gitu kan, nggak pernah ketemu juga cuman sekali dia datang ke Magelang. Ya, Magelang untuk melihat pertama kali, tapi saya nggak ada rasa. Biasanya dia pulang ke asalnya, tempat dia pelayanan. Dia asalnya kan di NTT kan sana. Nah, kami tetap surat menyurat, tapi aku udah menjawab bahwa aku nggak bisa. Nah, akhirnya ini Cici akhirnya bisa menemukan figur papa dan dipulihkan. Tentang figur papa itu dari mana, Ci? Gimana itu ceritanya? Jadi melalui proses yang panjang ya, Cici setelah itu SMA lulus, Cici sekolah di Jogja, sampai akhirnya Cici berumah tangga. Sekarang ini ada banyak konflik dalam rumah tangga, banyak sekali perjalanan rohani Cici yang pengaruh juga ya, itu ya, karena figur itu pengaruh ke rumah tangga. Ya, pengaruh, karena sebenarnya Cici ini berumah tangga kan sebagai seorang anak yang tidak pernah merasakan figur ayah. Ya saya akhirnya menikah mengikuti bakti saya kepada papa. Ya. Karena bakti papa karena saya merasa aku tuh hidup untuk apa sih kalau bukan untuk orang lain. Seperti itu. Jadi kalau aku bisa jadi berkat buat siapapun, aku lakukan. Ya. Nah waktu itu aku juga menurut papa,
papa tuh kepengen saya tuh menikah dengan yang sekarang jadi Yang suami sekarang saya. itu. Akhirnya saya menikah dan dalam perjalanan hidup rumah tangga kan tidak seperti Iya. ternyata banyak sekali Banyak. Nah, ini kebetulan suami saya itu anak paling kecil, saya anak sulung. Oh. Nah, suami saya tuh dari kecil juga sering diperlakukan sebagai anak paling kecil. Jadi dia bukan seorang yang pengambil keputusan. Saya Dimanja itu. Tapi dia juga orang yang bertanggung jawab dan nanti untuk pekerjaan keluar rumah tangga itu luar biasa dia bertanggung jawab itu. Cuman untuk mengambil keputusan apapun gitu, Cici yang harus handle pertama kali untuk ide-ide lah gitu, ide-ide kita berusaha bisnis tuh suami saya. Tapi secara keuangan saya tuh bener-bener orang yang gini loh, kalau di Alkitab ngomong kalau berumah tangga nggak ada uang, kita uang tuh uang milik bersama. Seperti Tuhan bina seperti itu, ya sudah saya dedikasikan hidup saya untuk keluarga saya, termasuk keuangan ya sudah kita kelola, kampung lah. Aku cuma hanya di belakang layar, aku hanya menjalankan peranku sebagai seorang ibu karena aku merasa bahwa perjalanan hidupku aku nggak pernah merasakan punya figur ayah ibu. Ya sudahlah, aku sebagai ibu rumah tangga biasa, saya letakkan segala keinginan yang seorang wanita karir yang mungkin ada keinginan untuk mencari uang dan sebagainya, saya taruh itu semua. Saya mendidik anak saya dengan tangan saya sendiri sejak anak saya lahir. Tapi perjalanan ekonomi ternyata kan tidak seperti apa yang diharapkan. Kami mengalami bencana dan itu nggak mudah bagi saya untuk bangkit, termasuk banyak kepahitan terhadap suami karena kejatuhannya karena suami sebenarnya. Nah, tiba-tiba aja suami pada waktu itu meletakkan tanggung jawab ke pundak saya. Nah, itu tentu nggak mudah sekali bagiku untuk langsung menerima begitu saja ya namanya. Ya saya udah mendedikasikan hidup untuk keluarga, tiba-tiba dia seperti itu, sedangkan banyak ketidakadilan yang aku alami dalam hal keuangan. Nah itu kan saya bingung waktu itu, aku tuh harus bagaimana ya Tuhan. Aku tuh harus berkeluh kesah dengan siapa untuk melepaskan pengampunan pada suami juga nggak semudah itu. Nah itu aku kehilangan orang yang kepada siapa aku bisa berbagi. Nah itu kalau aku punya ayah, punya papa, aku pasti bisa cerita sama ayah. Nah, tapi ayah aja walaupun masih hidup aja tidak bisa untuk cerita gitu ya. Dan akhirnya gimana? Maksudnya dengan ayah saya? Masih akhirnya solusinya nah itu saya dipertemukan seorang hamba Tuhan, seorang dari Alexander yang saya percaya bahwa semua tidak ada kebetulan bagi kita yang mengasihi Tuhan ya. Iya, itu luar biasa. Sebenarnya banyak hamba Tuhan yang Cici bisa ambil pelajarannya dari seorang hamba Tuhan tuh ada beberapa lah ya, termasuk Bapak Gembala saya, juga seorang pendeta hamba Tuhan besar yang ada di Jakarta itu juga membantu saya untuk bisa melepaskan segala percintaan dunia. Tapi seorang Papi Daniel Alexander ini saya nggak ngerti kenapa pada waktu saya mulai terbuka berbagi hidup dengan beliau, dia memanggil saya nak. Saya langsung nangis. Waktu dipanggil nak itu ya? Saya langsung nangis. Ya Tuhan, panggilan ini yang sebenarnya saya nantikan dari sejak aku tuh lahir, sejak aku mengerti bahwa aku tuh seorang anak yang bukan lahir dari, yang seorang anak yang lahir dari pasangan suami istri. Tapi nggak pernah ada satu kata pun yang manggil nak gitu. Nah, memanggil nak ini hanya melalui chatting. Tapi dari waktu itu saya memanggil saya anak, saya langsung nangis. Ya Tuhan, betapa ini yang aku nantikan. Mungkin bagi orang luar ini biasa, saya tuh lebay, tapi inilah yang aku rasakan. Saya tuh sosok orang yang merindukan dipanggil nak, dan saya bisa memanggil papi, bukan hanya papi rohani, tapi benar-benar papi kandung. Nah itu. Berarti dari panggilan nak kayak gitu, Cici merasakan ada kayak figur papa yang luar biasa gitu. Itu benar-benar aku seperti waktu itu sebenarnya langsung pengen kalau Papi Daniel ada di hadapan Cici waktu itu, langsung aku sujud di hadapan dia dan aku ingin dia tuh membelai kepalaku. Aku pengen benar-benar ya seperti papa dan anak ya. Seperti itu. Tapi kan
itu kan malam hari kan, dan waktu itu papi juga belum buka chatting saya. Pada waktu aku cerita tentang hidupku, cuma paginya dia manggil saya anak gitu. Nah, saya tahu papi sudah jawab aku dalam waktu itu, dan saya cuma bisa ya aja meledak-ledak sendiri hatiku gitu. Kok nggak ada di depanku papi aku luar biasa dipanggil nak itu. Langsung kayak ada sesuatu yang yang menjamah Cici kayak gitu ya. Iya benar. Lalu perjalanannya akhirnya Cici manggil Koden gitu sebagai papa, papi kayak gitu. Lalu figur papanya itu mulai dipulihkan dan Cici bisa ngampuni papa kayak gitu atau gimana sih? Kalau mengampuni Cici udah mengampuni sebenarnya. Jadi papa saya itu tapi kehilangan figurnya itu yang ya. Saya merasa saya mengampuni papa saya meninggal tahun 2016. Bahkan 4 tahun sebelum papa saya meninggal, saya lah sosok yang paling sering dicari. Saya tidak tahu kenapa, meskipun saya belum pernah akhirnya mama manggil dia papa. Itu saya belum pernah sampai dia meninggal gitu. Tapi saya udah mengampuni, saya mengasihi. Cuma figurnya yang belum dapat figur papanya itu ya. Itu yang belum dapat figurnya papa itu yang saya belum dapat. Pengampunan tetap saya udah mengampuni. Oke sih. Dari papi Dania itu luar biasa. Saya merasa bahwa ini loh sebenarnya kata-kata ini yang aku rindukan dari dulu, dari sejak kecil. Aku dipanggil nak dan hatiku menjadi dingin, menjadi hangat sekali, merasa dipeluk oleh seorang ayah. Benar-benar seorang ayah itu yang aku merasa benar-benar papi Dania itu hadir di tempat itu seketika itu juga gitu loh. Seperti itu. Dari situ Cici juga pastinya waktu figur papa itu ada, pasti Cici juga akan lebih dekat lagi sama papa yang ada di surga juga kan? Oh iya kan? Sini. Papi Daniel membuat Cici lebih dekat. Gitu. Jadi luar biasa bahwa papi Daniel ini mendidik Cici untuk bisa selevel beliau mungkin ya. Dia keras juga, dia keras. Pokoknya jangan memberi tempat pada iblis. Apapun yang ada di hidupmu yang membuat kamu kehilangan damai sejahtera, sukacita, sakit hati, itu adalah kerjaan iblis. Dan tidak ada tempat satupun iblis boleh masuk dalam hidup kita. Kita ini hidup hanya untuk jiwa-jiwa. 1000 jiwa di sana jauh lebih berharga daripada air mata kita yang keluar hanya untuk mengasihi diri sendiri. Itu yang saya belajar dari Koden, dari Papi Den, yang Papi Den ingin bikin aku secepat itu. Luar biasa, tapi aku percaya karena usia seperti ini memang sudah seharusnya Cici seperti itu. Perjalanan yang luar biasa, tapi saya sangat menghargai Papi. Terima kasih Papi. Papiku. Iya. Terima kasih didikannya ya, mempersiapkan Alin menjadi mempelai Kristus. Bukan hanya anak, bukan hanya hamba, tetapi mempelai. Maafkan anakmu ini yang masih ada lebay. Maafkan. Oke, Cik, kan banyak ya orang-orang Kristen itu mungkin dia bisa melayani, bisa apa, tapi kan figur papahnya itu mereka seringkali juga kehilangan figur papah gitu kan. Dan mungkin Cici mungkin bisa ngasihin pesan atau mungkin saran bagi mereka-mereka yang mungkin kehilangan figur papah itu, Cik. Silakan, Cik. Jadi begini, papah kita itu meskipun papah jasmani kita memperlakukan kita tidak adil, kita mengalami penganiayaan yang hebat, ya kita merasa hidup kita sudah nggak berarti karena seorang ayah bisa membuat kita hadir di dunia, tetapi setelah kita hadir kita tidak diperlakukan seperti seorang anak. Tapi percayalah bahwa Bapak kita di surga itu menyertai hidup kita. Amin. Itu saya alami sendiri bahwa Bapak kita itu menyertai hidup kita. Asal kita itu taat dalam arti apa? Selalu mencari perkenanan Tuhan. Selalu fokus kita kepada apa sih yang kita bisa lakukan untuk suatu hal yang bisa membuat Tuhan itu suka kepada kita, termasuk kita menjadi dosa pasti ya. Nah itu Tuhan itu udah pastilah, kita itu kan ciptaan Bapak kita kan. Jadi kita dihadirkan di dunia dengan cara bagaimanapun, diperlakukan seperti apapun. Bapak itu pelihara kita, jangan takut.
kasih sayangnya luar biasa, dan itu melalui perjalanan kita nanti saya percaya bahwa siapapun kita yang sedang mengalami apa yang Cici alami di masa lalu, itu penjagaan Tuhan, itu penjagaan Bapak itu luar biasa dan terjadi. Ya. Dan pasti setiap kita pun pasti juga butuh yang namanya Bapak rohani gitu ya. Kayak Cici ini kan butuh Bapak rohani ya kan. Betul. Kita harus cari apa Bapak rohani yang tempat adik-adik semua saudara bisa berbagi hidup, bisa berbagi sharing, bisa sharing hidup dan dikuatkan oleh Bapak rohani kita. Ya, karena kalau kita tidak punya Bapak rohani, menjalani kehidupan kekristenan itu pasti tidak mudah. Iya, nggak mudah dan bisa salah langkah. Ya, pasti salah langkah karena dunia itu begitu jahat ya di luar ya. Kita tahu bagaimana godaan di luar itu. Iblis tahu kok titik lemah kita tuh di mana, itu luar biasa. Iblis tahu loh, dia mencari mangsa, mengaum siapa sih anak Tuhan yang bisa saya mangsa hari ini. Dan itu kan sikap hati kita bagaimana sangat dipengaruhi oleh keadaan kan. Nah pada saat kita punya Bapak rohani, kita bisa sharing ke Bapak rohani, dia yang akan mengarahkan kita, yang menguatkan kita supaya kita jangan sampai jatuh. Iya, itu yang seringkali banyak orang Kristen tidak tahu bahwa sebetulnya kita tuh butuh Bapak rohani. Gitu. Iya betul sekali, kita semua butuh Bapak rohani. Oke Ci, terakhir mungkin kalau seumpama ini Pastor Daniel Alexander menonton, apa Ci yang mungkin Cici bisa sampaikan sebagai anak kepada Bapak rohani Cici? Silakan. Ya, buat Papi Daniel Alexander, Papi ucapkan terima kasih ya Pi ya, di antara ribuan anak-anak Papi, mungkin Alin anak yang mungkin masih lebay ya Pi ya, Alin minta maaf, tapi Alin juga berterima kasih bahwa Papi itu mau mendidik Alin menjadi mempelai Kristus. Itu yang luar biasa karena saya sebagai manusia kan tidak tahu sampai usia berapa Tuhan beri. Saya ingin memenangkan pertandingan iman dengan baik sampai menutup mata. Nah, kalau tidak mulai dari sekarang saya dididik menjadi mempelai Kristus, mau kapan? Terima kasih ya Pi ya. Terima kasih Papi. Pertanyaan terakhir Ci, menurut Cici apa yang akan terjadi kalau sampai saat ini Cici tidak menemukan Bapak rohani itu Ci? Ya saya akan berbuat semau mengikuti perasaan yang ada. Hidup iblis, seenaknya. Iya jelas, iblis pasti yang menaungi hati saya. Itu pasti iblis karena bagaimanapun juga kehilangan arah, pasti kehilangan arah dan gampang jatuh. Gampang jatuh, mengasihani diri. Itu kan dosa yang luar biasa, mudah sekali seorang pengikut Kristus jatuh dalam mengasihi diri sendiri. Apalagi kita sebagai tentaranya Allah, mempelai Kristus dan sebagainya tuh intimidasi itu luar biasa. Tapi nggak ada kata-kata manja sebagai orang Kristen, tidak ada di kampus hidup kita sebagai orang Kristen manja. Orang Kristennya manja itu tidak ada. Ada. Kita jangan beri tempat kepada iblis. Ya. Gitu. Oke Ci, makasih buat sharing-sharingnya Ci. Iya. Itu. Nah Bapak Ibu saudara, percayalah seperti Ci Aileen juga, kita semua itu butuh Bapak rohani. Karena Tuhan juga pernah ngomong bahwa pada hari-hari terakhir aku akan membuat hati anak-anak itu berbalik kepada bapak-bapak dan bapak-bapak kepada anak-anak. Jadi pemulihan hati Bapak itu pasti akan terjadi di hari-hari terakhir ini. Nah, kenapa kok kita butuh pemulihan hati Bapak? Nah, Allah kita itu dipanggil sebagai Allah Bapa karena Allah Bapa itu dari akar kata Abba. Abba itu artinya sumber. Harusnya Papa itu jadi sumber kekuatan kita, sumber sukacita, sumber pengharapan. Nah, iblis itu merusak gambaran Papa itu dalam setiap umat manusia, Ci. Iya kan? Nah, makanya kita butuh Bapak rohani, kita juga butuh untuk bisa lihat Bapa yang ada di surga. Karena kadang Cici pasti juga kan, karena tidak bisa lihat Papa yang di surga itu gambaran yang sempurna atau yang baik, karena melihat Papa yang di dunia itu sesuatu yang menakutkan. Kadang kita melihat Bapak yang di surga pun menakutkan kayak gitu kan? Iya kan? Pernah ada perjalanan rohani Cici yang sempat merasa seperti ini, bagaimana ya aku sebagai anak sulung, terus adik-adik kandungku ini ada 2 masih kecil-kecil, kalau suatu saat saya harus hidup membelandang di jalan bagaimana, itu sama seperti itu. Tapi luar biasa, ya karena ini Bapak tidak ada kasih sayang terhadap saya, dan saya merasa tidak ada yang melindungi. Tapi saya sebagai anak yang paling besar nih, saya merasa bahwa saya ini pada adik, saya tuh
Ini luar biasa kayak Tuhan kasih hati pada saya tuh hati yang selalu ingin melindungi terhadap keluarga. Jadi waktu kecil saya pernah mengalami posisi seperti itu, sempat ada ketakutan bagaimana besok adik-adik itu tidak bisa makan, terus kita harus hidup di emper jalan karena papa saya tuh seorang warga negara asing, dia nggak bisa punya kepemilikan rumah di Indonesia ini seperti itu. Nah tapi luar biasa ternyata Bapak itu pelihara loh. Bapak Tuhan kita tuh udah menghadirkan kita di dunia, dia pasti pelihara. Udah itu aja. Nah, jangan pedulikan Bapak rohani, Bapak jasmani kita di bumi ini. Ampuni, begitu kita beres di hadapan Tuhan, kita berkenan, Tuhan pasti pelihara. Iya. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saat ini mungkin mengalami hal-hal yang mungkin juga seperti Ci Ailin alami, mengalami hal yang tidak enak sama papahnya yang ada di rumah atau apa, mulai ampuni dan cari Bapak rohani yang bisa membimbing kita, gitu ya, Ci ya. Dan percayalah kasih Allah Bapak kita yang di surga itu akan melindungi kita, gitu ya, Ci ya. Oke, Ci, terima kasih buat kesaksiannya. Saya percaya setiap para penonton akan terberkati dengan kesaksian Cici yang ada, ya. Bapak Ibu Saudara, kalau memang mungkin Bapak Ibu Saudara juga butuh untuk konseling atau apa, bisa tulis di komentar atau bisa hubungi saya. Dan makasih, Tuhan Yesus memberkati.